Selamat pagi Bapak Ibu, para gembala yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa minggu ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus. Dan dengan tema kita di bulan ini Bapak Ibu bahwa bicara tentang ibadah dan keyakinan kita bersama. Nah, hari ini dalam pertemuan yang keempat Bapak Ibu, kita akan melihat tentang ibadah dan sebuah keyakinan yang kita miliki bahwa ibadah tidak hanya berhenti di gereja Bapak Ibu. Ayat yang menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini di dalam Amos pasal yang kelima ayat 21-24 saya akan bacakan bagi kita semua. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-21-24 ini Bapak Ibu, bahwa berbicara ibadah adalah sebagai perayaan atau perkumpulan raya kalau kita lihat pada ayat yang pertama. Bahkan kalau kita melihat ayat 21-24 dikatakan bahwa tindakan ibadah ditulis oleh Amos seperti mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, nyanyian, dan lagu gambus. Ketika kita melihat korban-korban ini Bapak Ibu, maka kita akan lihat bahwa ada beberapa korban dalam perjanjian lama. Yang pertama itu adalah korban bakaran. Sebuah simbol pengertian jemaat bahwa mereka seharusnya sudah binasa. Korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu ada korban sajian. Korban ini dipersembahkan setelah mereka mendapatkan nafkah hidup. Pada zaman itu ada dua nafkah Bapak Ibu, yaitu pertanian dan peternakan. Kemudian 1/10 hasil terbaik mereka persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Tidak semuanya dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur dan juga melambangkan bahwa hidup manusia adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah korban keselamatan. Korban ini berupa ternak tak bercela yang dibawa di hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke bait-Nya. Dan korban yang keempat yaitu korban penghapus dosa. Ini melambangkan kesadaran manusia termasuk para imam akan dosa, lalu bersedia mengakuinya. Dan korban yang kelima adalah korban penebus salah. Korban ini dilakukan setelah seseorang berbuat salah tanpa sengaja, karena kelalaian, mungkin tidak sengaja melupakan janji, bahkan menabrak binatang piaraan orang lain sehingga mati. Imamat mengajarkan bahwa si pelaku harus mengganti kerugian, lalu mempersembahkan korban di bait Allah. Beberapa korban ini kita akan kaitkan dengan Amos pasal yang kelima. Ternyata Bapak Ibu bahwa yang menjadi persoalan dalam Amos pasal 5 ayat 21-24, pada zaman Nabi Amos, bangsa Israel rajin beribadah. Mereka mengadakan perayaan, membawa persembahan, bernyanyi, dan menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Kalau dilihat dari luar, kehidupan keagamaan mereka kelihatannya sangat baik. Tetapi kita melihat ayat ini justru Tuhan berkata apa? Aku membenci, aku menghina perayaanmu. Mengapa Tuhan berkata demikian? Apakah Tuhan tidak suka mereka beribadah? Apakah Tuhan tidak suka nyanyian? Apakah Tuhan tidak suka persembahan? Bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya adalah bahwa kehidupan mereka tidak sesuai dengan ibadah mereka. Mereka menyanyi tentang Tuhan, tapi memperlakukan sesama dengan tidak adil. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kejujuran. Mereka datang ke tempat ibadah, tetapi di luar ibadah, mereka menindas orang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulut mereka memuji Tuhan, tetapi kehidupan mereka menyangkal Tuhan. Karena itu Nabi Amos mengingatkan bahwa ibadah yang benar tidak boleh berhenti dalam gereja. Ibadah harus terlihat dalam kehidupan
sehari-hari. Dari Amos ini kita melihat beberapa pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Kita melihat dalam Amos pasal 5, 21-23, Bapak Ibu. Kita perhatikan dengan baik bahwa Tuhan tidak pernah berkata ibadah itu salah. Yang Tuhan tolak adalah ibadah yang tidak disertai ketaatan. Amin, Bapak Ibu. Ada perbedaan, Bapak Ibu, antara saya beribadah kepada Tuhan dan saya hidup dalam taatan kepada Tuhan. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara ibadah dan taat, Bapak Ibu. Ibadah tidak boleh menjadi pengganti ketaatan. Bangsa Israel pada zaman Amos seolah-olah berpikir, yang penting saya sudah datang ke bait Allah. Yang penting saya sudah membawa persembahan. Yang penting saya sudah bernyanyi dan berdoa. Tetapi setelah keluar dari tempat ibadah, mereka kembali melakukan ketidakadilan. Seolah-olah ibadah digunakan untuk menutupi dosa. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kita juga harus berhati-hati agar tidak melakukan hal yang sama. Misalkan seseorang bertengkar dengan keluarganya sepanjang minggu. Dia mudah marah, berkata kasar, menyakiti pasangannya, atau tidak peduli dengan anak-anaknya. Tetapi hari Minggu dia datang ke gereja, mengangkat tangan, bernyanyi, bahkan menangis ketika mendengar khotbah. Setelah selesai ibadah, ketika pulang ke rumah, ia kembali marah dan memperlakukan keluarganya dengan buruk. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan ibadahnya? Tentu bukan berarti kita tidak boleh datang ke gereja ketika kehidupan kita belum sempurna. Kita semua datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan pertolongan dan pengampunan. Tetapi setelah beribadah harus ada kemauan, Bapak Ibu, untuk berubah. Karena ibadah yang benar seharusnya menghasilkan kehidupan yang semakin benar. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, jangan memisahkan gereja dengan kehidupan sehari-hari. Satu masalah yang dikritik Amos adalah adanya pemisahan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Di gereja seseorang kelihatannya rohani, tapi di pasar mereka bisa tidak jujur. Di pengadilan mereka bisa melakukan ketidakadilan. Bahkan dalam hubungan sosial mereka bisa menindas seorang lemah. Seolah-olah di gereja saya orang Kristen, tetapi setelah keluar dari gereja, urusan saya adalah urusan saya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memisahkan kehidupan seperti itu. Tuhan adalah Tuhan di gereja. Tuhan juga Tuhan di rumah. Tuhan juga adalah Tuhan di kantor. Bahkan juga Tuhan di tempat usaha. Dan ketika kita berhadapan dengan pelanggan, kita berbicara dengan pasangan, kita menggunakan media sosial, tetap Tuhan. Bahkan Tuhan tetap ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kita harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita lihat Amos pasal 5 ayat 23, itu dikatakan sebagai sajian rohani yang kosong. Amos 5:23 berkata, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bayangkan betapa kerasnya perkataan Tuhan ini. Mereka bernyanyi, mereka membawa persembahan, mereka melakukan kegiatan agama. Tetapi Tuhan berkata apa, Bapak Ibu? Aku tidak mau mendengarnya. Mengapa? Karena suara nyanyian mereka tidak sejalan dengan kehidupan mereka. Ini memberi pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan dalam ibadah, tapi Tuhan juga melihat bagaimana kita hidup setelah ibadah. Kita bisa bernyanyi, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita? Kita bisa bernyanyi, ampuni saya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bahkan kita bisa berkata, Bapak Ibu, Tuhan adalah sumber hidupku. Tapi pertanyaannya, apakah kita menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Disinilah kita perlu mengevaluasi diri, Bapak Ibu. Dan saya akan tutup, Bapak Ibu, bahwa ibadah seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amos 5 ayat 24 berkata,
Setelah pasal 21 sampai pasal 23, Amos memberikan kritik yang keras. Namun Tuhan melalui Amos menunjukkan apa yang sebenarnya Allah inginkan bagi orang percaya. Amos 5:24 berkata, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Lihat Bapak Ibu, ini adalah salah satu gambaran yang sangat kuat dalam Alkitab bahwa ayat 24 berkata Tuhan menginginkan keadilan dan kebenaran. Apa itu keadilan? Keadilan adalah memperlakukan orang lain dengan benar. Dan kebenaran adalah hidup dengan integritas. Karena itu Allah menginginkan setiap orang percaya Bapak Ibu bahwa mereka memiliki keadilan dan kebenaran yang mengalir dalam kehidupan seluruh umatnya. Bukan hanya sekali Bapak Ibu. Bukan hanya ketika ada program gereja. Bukan hanya ketika ada kegiatan perayaan di gereja. Tetapi lihat Bapak Ibu, yang dikehendaki bahwa seperti sungai yang terus mengalir. Amin Bapak Ibu. Pada akhirnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bayangkan sebuah sungai. Bahwa sungai yang sehat itu bukan sungai yang tergenang tidak mengalir Bapak Ibu. Tapi sungai yang baik adalah sungai yang memiliki aliran air yang terus mengalir Bapak Ibu. Karena itu demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibadah Bapak Ibu tidak boleh berhenti ketika lagu terakhir dinyanyikan dalam gereja. Tapi ibadah selesai dan kita keluar dari gereja, sebenarnya Bapak Ibu, ibadah kita belum selesai. Justru disitulah iman kita mulai diuji. Di gereja kita belajar mengasihi, di rumah kita mempraktekkan kasih. Di gereja kita belajar mengampuni, di rumah kita mempraktekkan pengampunan. Di gereja kita belajar kejujuran Bapak Ibu, di tempat kerja kita mempraktekkan kejujuran. Di gereja kita belajar melayani, di masyarakat kita menjadi pelayan bagi sesama. Itulah ibadah yang hidup Bapak Ibu. Dan akhirnya biarlah kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Bukan hanya melalui apa yang kita katakan Bapak Ibu. Tetapi melalui cara kita hidup. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Itulah yang Allah kehendaki dalam ibadah kita. Amin.